Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimawardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang menarik dan hangat diperbincangkan. Dan secara khusus Obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema terkait supporter PSM Makassar desak KLB PSSI. Celebes People, tim gabungan independen pencari fakta merekomendasikan kepada PSSI untuk kemudian melakukan KLB ataupun kongres luar biasa. Namun pihak PSSI kemudian enggan melaksanakan kongres luar biasa dan melaksanakan mekanismenya sesuai dengan biasanya. Seperti diketahui, tim ataupun supporter dari PSM Makassar ini telah merekomendasikan kepada manajemen PSM Makassar untuk melakukan kongres luar biasa kepada PSSI. Namun sejauh ini belum kita tahu kelanjutannya seperti apa. Di studio kami akan mengajak dua narasumber untuk berdiskusi terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, supporter PSM desak KLB PSSI. Kembali lagi saya berjumpa dengan Bung Muskarnain Yunus SPD MPD selaku pengamat olahraga. Assalamualaikum, kembali berjumpa Bung Muskarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Bung Ashari Ramadhani selaku Deputi Kemendagri Red Gang. Assalamualaikum Bung Dani. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, terkait obrolan Karebosi edisi hari ini supporter PSM desak KLB PSSI. Kita ketahui bersama bahwa saat ini tim gabungan independen pencari fakta melakukan rekomendasi kepada PSSI untuk melakukan kongres luar biasa. Namun PSSI tetap melaksanakan mekanismenya seperti biasa. Seperti apa kemudian tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat seluruh pemirsa Celebes TV dimanapun berada. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan keselamatan dapat bertemu bersilaturahmi kembali dalam obrolan Karebosi. Pertama, tema ini sangat menarik ya, di tengah pasca kejadian tragedi Kanjuruhan yang menewaskan kurang lebih 150 data terakhir yang kita dapat. Ya memang PSSI ini adalah merupakan salah satu hal yang paling disoroti pasca kejadian Kanjuruhan. Kenapa? Karena dia adalah merupakan asosiasi persepak bolaan kita yang ada di Indonesia, dan pasca ini memang kalau kita melihat dari hasil rekomendasi bahkan investigasi yang telah dilakukan tim yang dibentuk oleh Bapak Presiden, langsung memerintahkan kepada seluruh baik dari Kapolri maupun pihak PSSI juga dan FIFA juga semua turun untuk melakukan investigasi. Dan memang salah satu rekomendasi ini karena hasil investigasi ini memang Stadion Kanjuruhan itu di tahun 2020 mendapatkan hasil verifikasinya, dan setelah itu tidak pernah diverifikasi lagi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dan akhirnya terjadi sebuah masalah besar, sebuah tragedi besar yang memang ini tragedi dunia, karena ini adalah pasca kematian terbesar kedua ya kan di dunia, dan kita mengakui bahwa pasca kejadian ini adalah merupakan di zaman 4.0 yang harusnya kan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi desakan dari seluruh supporter ini sudah menjadi perbincangan, dan sudah ada 4-5 klub yang mengatakan bahwa harus dilakukan kongres luar biasa. Nah, kita melihat bahwa suka tidak suka yang harus bertanggung jawab penuh dengan persoalan ini adalah PSSI. PSSI harus bertanggung jawab, tidak bisa mereka menutup mata dengan kejadian ini. Dan memang proses-proses terjadinya ini adalah pada saat Kanjuruhan juga tidak ada penonton lawan ya, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat. Nah, kalau kami melihat bahwa PSSI memang harus berbenah, menurut kami harus berbenah. Dia harus melakukan banyak hal terkait dengan proses kejadian ini, dan harus membentuk
tim kepengurusan yang lebih solid lagi di dalamnya, yang kemudian nantinya bisa mengambil langkah-langkah konkret di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan atau pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi kemudian. Yang kedua, saya melihat bahwa KLB ini terakhir dilakukan pada saat zaman Nurdin Halid ya selaku ketua umum, dan itu sangat memungkinkan bisa terjadi ketika seluruh voters ini kurang lebih 50% ya, atau 2/3 dari seluruh keanggotaan PSSI. Nah, kalau ini bisa dilakukan, pihak klub melakukan konsolidasi dan seluruh PSSI kepengurusan provinsi dari 34 juga ikut mendukung, maka tidak menutup kemungkinan itu akan bisa terjadi, karena komite eksekutif juga harus mendorong barang ini ketika itu memang bisa dilanjutkan. Tapi kita melihat dulu bahwa sampai hari ini masih kurang lebih 4 belum memenuhi syarat ya untuk melakukan KLB. Kita lihatlah nanti ke depan seperti apa langkah-langkah konkret yang terjadi pada klub-klub, dan juga akan seperti apa mungkin dari kepengurusan PSSI sendiri yang ada di provinsi, juga asosiasi wasit, asosiasi pelatih dan pemain. Ini kan juga mereka adalah bagian juga memiliki suara juga di dalamnya. Kalau ini semua mendukung, saya rasa ya sah-sah saja terjadi nanti. Oke, saya ke Danis selaku supporter. Apakah memang supporter PSM Makassar ini melakukan atau menyerukan KLB ini atau kongres luar biasa ini kepada tim manajemen, nanti tim manajemen yang akan menyerukan kepada PSSI? Apakah benar seperti itu? Silahkan. Ya, kalau kami dari Red Gang, kami sudah desak PSSI sejak awal tragedi Kanjuruhan, karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa seseorang. Jadi kita desak PSSI atas kejadian tragedi Kanjuruhan, karena yang harus bertanggung jawab atas semua ini adalah PSSI. Berarti untuk kongres luar biasa ini sebuah keniscayaan bagi supporter ya? Ya, kalau menurut kami supporter Red Gang, KLB harus dijalankan sesuai rekomendasi dari TGIP. Baik, saya ke Bung Muskar. Bung Muskar, tadi Anda mengatakan bahwa PSSI harus berbenah. Apakah berbenah ini salah satu indikatornya adalah dengan melaksanakan kongres luar biasa? Iya, dalam kongres luar biasa ini kan sebetulnya tidak harus melakukan pergantian kepemimpinan ya. Boleh saja di kongres luar biasa ini yang menjadi rekomendasi dari setiap anggap klub maupun seluruh asosiasi pengurus provinsi PSSI, ataupun dari asosiasi pelatih maupun asosiasi pemain dan wasit, tidak harus. Jadi boleh saja di situ di dalamnya nanti akan lahir bahwa seluruh kepengurusan ini harus dibenahi. Jadi tidak menutup kemungkinan, tapi biasanya 90% itu ketika terjadi KLB itu maka pergantian pucuk pimpinan ya yang terjadi. Berarti ketua umum yang harus diganti. Namun di dalam kongres itu sekali lagi saya katakan tidak harus mengganti ketua umum, tetapi boleh saja yang dirombak itu adalah kepengurusan yang ada di dalamnya. Nah itu. Yang kedua, dalam setiap melakukan KLB ini kan yang pertama ini kan komite eksekutif harus merekomendasikan. Nah, kalau misalkan seluruh klub ini menginginkan lahirnya KLB, maka di sini juga harus ada catatan-catatan, ya kan? Apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi penyebab di dalamnya. Jadi mereka harus punya catatan khusus untuk diberikan ke Esko ini. Nah, nanti Esko ini akan menyampaikan, dan kalau misalkan dia akan menarik kesimpulan, maka dia akan melakukan komunikasi dengan FIFA. Kalau misalkan dari 50% ya kan klub dibantu dengan kepengurusan PSSI provinsi dan asosiasi yang lainnya ini melebihi 2/3, sementara tidak dipenuhi untuk dilakukan KLB misalkan, maka langkah-langkah yang diambil oleh seluruh klub itu bisa melakukan kongres secara mandiri, ya kan, menolak secara mandiri itu boleh dilakukan.
Tapi sekali lagi saya katakan bahwa sampai hari ini kalau saya melihat belum mencukupi, ya kan? Karena baru 3-4 klub yang menyatakan secara terbuka. Boleh jadi ya mereka sementara ini lagi melakukan konsolidasi ya, melakukan hubungan-hubungan, karena kalau di klub ini di Liga 1 ini kurang lebih 18 ya, Liga 1, Liga 2 20, dan kalau saya tidak salah Liga 3 ini semua suara Pak. Mbak, Semua hak, ya, semua punya hak suara. Ya, jadi mereka ini adalah voters yang bisa menyuarakan ini semua. Seperti itu, Mbak. Baik. Pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan karya.